Shalom, saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus. Karena perkembangan virus corona semakin meningkat di negara kita, khususnya di Kabupaten Persero yang sekarang ditetapkan zona merah, pemerintah menghimbau agar kita beribadah di rumah melalui ibadah online. Tuhan Yesus meminta kita Immanuel. Sebelum kita beribadah menuju Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku membangunkan raja. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 118 ayat 1. Hukum Tuhan untuk minggu ini adalah hukum pertama sama dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau diikuti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan menipu. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum yang ke-10, jangan menyinggung rumah sesamamu, jangan menyinggung istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lingkunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dalam melakukan segala hukumnya. Mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 516 ayat 1.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan di Allah atas ampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari penyanyian nomor 730 ayat 1. Epistel bagi kita untuk ini dikutip dari Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah roh ke dalam aku, dan ditingkatkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegak hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 658 ayat 1. Ku
Mari kita bersama-sama dengan iman percaya kita, sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan waktu jemaat minggu ini, Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021. Yang pertama nama minggu yaitu minggu kelima setelah Trinitatis. Topik minggu, pergi dan beritakanlah firman Allah. Yang pertama, oleh karena pandemi corona atau COVID-19 yang semakin mengganas, terlebih di daerah Kabupaten Prinseu yang memasuki zona merah, maka untuk sementara waktu kebaktian di gedung gereja ditiadakan. Untuk kebaktian minggu, kita diharapkan serta dihimbau untuk mengikuti virtual atau zooming dari rumah masing-masing melalui YouTube HKP Prinseu pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.00 Yang kedua, seluruh laporan baik warta maupun warta keuangan yang akan menjadi bahan untuk dimasukkan ke warta atau warta keuangan gereja diharapkan telah masuk atau sampai ke sekretariat kuria paling lambat hari Rabu setiap minggu. Lewat hari tersebut akan dimasukkan pada warta atau titik di minggu yang berikutnya. Yang ketiga, jemaat yang hadir pada kebaktian minggu tanggal 27 Juni 2021, minggu pagi 71 orang, minggu siang 114 orang, berjumlah 185 orang. Yang keempat, yang merayakan ulang tahun antara tanggal 5 Juli tahun 2021 sampai dengan 11 Juli tahun 2021 bisa kita baca sendiri. Majelis dan jemaat HKP Prinseu mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakan. Dan kado ulang tahun dari firman Tuhan dikutip dari Mazmur 92 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati. Angka rumah yang kedua, laporan pemasukan keuangan minggu HKP Prinseu dari tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli tahun 2021. Yang pertama, persembahan minggu pagi untuk gereja 733.000, untuk pembangunan 125.000, untuk pusat 65.000. Persembahan minggu siang untuk gereja 1.766.000, untuk pembangunan 150.000, dan untuk pusat 75.000. Angka rumah yang ketiga, ucapan syukur. Gereja menerima ucapan syukur dari kantong persembahan untuk gereja 500.000. Yang kedua, mengucap syukur pada Tuhan atas berkat yang diterima, diberikan ucapan syukur untuk gereja 300.000. Yang ketiga, gereja menerima ucapan syukur dari Bapak Abner Semamata Inang Bursilaban dari Wik Kapernaum, mengucap syukur pada Tuhan karena anak mereka telah menerima baptis kudus di Pondok Pasogit. Mereka memberikan ucap syukur untuk gereja 200.000, untuk pendeta 100.000, untuk majelis atau parhalado 200.000. Yang keempat, gereja menerima ucapan syukur dari yang membaptis anak, diberikan untuk gereja 1.150.000, untuk pendeta 1.650.000,
Untuk majelis atau perhalado 1.300.000. Laporan penerimaan atau pengeluaran mingguan HKBP Penseu dari tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021 dapat kita baca sendiri. Demikian khotbah Jumat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 518 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, pada minggu ini kita mengadakan ibadah secara online dan beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Karena itu mari kita ikuti, kita dengarkan bersama firman Tuhan menjadi khotbah pada minggu ini. Semoga saudara-saudara semua dengan kesungguhan kita yang mendengarkan firman ini. Karena itu saudara, firman Tuhan yang tertulis pada kitab Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat 13, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan kali ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang mengutus ke-12 murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid-muridnya, terlebih dahulu Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dengan nasihat itu, para murid selalu berjalan, selalu melakukan pelayanan dengan memberitakan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, biasanya ketika orang tua hendak memberangkatkan anak-anaknya, misalnya ke tempat perantauan, tentunya orang tua lebih dahulu memberikan beberapa nasihat poda ya kepada anak-anaknya sebelum berangkat. Saya SMA sudah merantau, sudah jauh dari orang tua. Saya ingat dulu ada 3 pesan atau nasihat yang diberikan orang tua saya dulu. Ada 3 hal yang paling penting yang harus saya laksanakan. Yang pertama, dulu orang tua saya mengatakan, molonunga mangarat toho sama ringgaso martangianda. Itu yang pertama, berdoa. Kemudian yang kedua, orang tua saya berpesan supaya saya rajin ke gereja, berjuang hari Minggu dah. Yang ketiga, orang tua saya selalu berpesan kepada saya, molo di pangarato ako dapoton dongat duta. Ay nama amamu, dapoton ma. Isi marisi kamar ganing golan, kamar gasi degar. Ay do pada ta. Ikut dapoton mo. Ay hari orang pangituro. Pelapang itu buruhan. Ingat mayamang dah. Sini dan itulah usaha orang tuaku ketika saya pergi merantau. Saudara-saudara, kembali kita kepada firman Tuhan pada minggu ini. Yesus memberikan beberapa nasihat kepada murid-muridnya. Yang pertama, kita lihat tadi saudara, di ayat 7 ya, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Itu yang pertama. Saudara, kenapa harus berdua-dua? Berkelompok ya. Berarti kalau 12 orang murid Yesus, 6 kelompok lah itu ya. Satu kelompok 2 orang. Kenapa harus berdua-dua? Jadi dalam melakukan sesuatu pekerjaan, sebaiknya perlu ada pendamping, perlu ada kerjasama. Itu yang penting untuk memotivasi, ya, memotivasi bahasa Bataknya biar bisa masih tukul-tukul dalam melaksanakan pekerjaan ini. Itu tujuannya, saudara. Kenapa harus berdua-dua?
pikiran dalam melakukan pelayanan. Itu yang pertama, saudara. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh dua-dua orang berkelompok? Kemudian yang kedua, nasihat Yesus kepada murid-muridnya, ya. Di ayat 8 tadi dikatakan di sini di ayat 8, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Itu saudara. Jadi saya pikir ini sebuah kiasan sebenarnya, ya. Iya, sebenarnya ini semua ya sangat kita butuhkan di dalam kehidupan, juga dalam pelayanan. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata jangan membawa apa-apa kecuali tongkat, nah, dan alas kaki? Ya, tongkat perlu, saudara. Tongkat itu simbol dari kuasa, ya. Seorang raja atau pemimpin di kerajaan sering mempergunakan tongkat sebagai alat, saudara. Itu simbol kekuasaan. Itu yang pertama. Terus, iya, memakai alas kaki, katanya. Iya, alas kaki yang boleh dikatakan perlu. Kita semua datang kemana kita pergi selalu memakai sandal, sepatu sebagai pelindung untuk bagian kaki kita, saudara. Tapi yang menarik, ya, jangan membawa apa-apa. Iya, roti jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Saudara, saya mau katakan, ini berarti kita mau perlu pengosongan diri, saudara. Kosongkan diri dalam melakukan segala hal, termasuk dalam pemberitaan Injil kepada para utusannya, murid-muridnya, dengan pengosongan diri bahwa orang yang diutus oleh Tuhan hanya mengandalkan kuasa Tuhan di dalam melakukan pelayanannya. Itu saya rasa, saudara. Jadi sebenarnya di satu sisi, ya, hal ini bisa kontradiksi, ya. Boido gawe suar-suar tu kita nama video. Karena kenapa? Sekarang ini saya lihat sudah banyak orang berkata tanpa uang gereja, pelayanan gereja akan mandek. Tanpa uang pelayanan gereja tidak akan bisa berjalan dengan baik, saudara. Memang itu sering terjadi, menjadi pergumulan dalam gereja. Banyak waktu tersisa hanya untuk memikirkan biaya yang perlu untuk pelayanan. Bahkan sering terjadi persoalan di tengah-tengah pelayanan gereja hanya karena uang. Saudara, kita sekarang dalam renungan ini tidak berbicara siapa yang mana yang lebih penting, ya. Bukan soal dia yang rekod, dia yang rasa rekod. Bukan masalah itu, saudara. Tetapi renungan ini Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya yang dia utus, yang pertama dalam melaksanakan pengabaran Injil sesuai dengan perintah Tuhan Yesus adalah iman, kepercayaan, dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang utama. Memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian nasihat Yesus yang ketiga, ya, mari kita lihat ayat 10. Ya, ayat 10 tadi katakan, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ
sampai kamu berangkat dari tempat itu. Itu katanya, ya. Kemudian di ayat 11, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kepaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saudara-saudara, artinya di sini ya, orang yang mau menerima hamba Tuhan, yang menerima firman Tuhan, tentunya dia hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Dia sudah benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga seseorang yang menerima firman Tuhan, kedatangan hamba Tuhan akan diterima dan tinggal sebentar saja di rumah itu. Itu saya bilang, itu mau dikatakan. Sebaliknya, tadi ada orang yang tidak menerima mereka sebagai utusan Allah. Ya, itulah gambaran orang yang belum hidup di dalam firman Tuhan. Artinya menolak kedatangan Tuhan melalui hamba-hambanya. Itu tadi dikatakan di sini. Jadi kalau dikatakan tadi yang tidak menerima mereka, kipaskanlah debu dari kakimu. Lah bahasa katanya pir koma orbu nabi tokmu. Itu maksudnya. Bagi orang yang tidak mau menerima firman Tuhan ketika datang ke tempat sebagai tanda, itu sebagai peringatan dari Tuhan. Itu artinya kalau dikatakan kibaskanlah ya debu dari kakimu, peringatan dari Tuhan bagi mereka, dan akhirnya hukuman akan datang dari Tuhan. Itu artinya saudara dalam hal ini. Jadi saudara, itulah tadi 3 nasihat dari Tuhan Yesus. Kemudian ada 3 hal penting yang bisa kita maknai dari khotbah ini, saudara. Yang penting ya, bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang pertama memberitakan firman Tuhan seharusnya mengandalkan kuasa Tuhan. Itu saudara. Jadi dalam mengandalkan kuasa Tuhan, tentunya tidak mengandalkan kuasa dirinya, kekuatan dirinya, dan hanya mencari nama. Ini perlu juga menjadi pelajaran buat kita semua, para amang inang donga pertohonan, termasuk para parhala dari dunia, ya. Kita harus tahu kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah menerima tugas tanggung jawab melalui tahbisan yang kita terima. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5 dikatakan, ya, ayat 5 dikatakan di sini, tunaikanlah tugas pelayananmu saat muda tohoran nih. Jadi ini bentuk penekanan buat kita juga, amaminang semua pelayan Tuhan, pelayan tahbisan. Terlebih di sini, mari kita andalkan kuasa Tuhan dalam melakukan pemberitaan firman. Iya, karena pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, pekerjaan tidak lain daripada itu. Bukan kita mencari nama, bukan kita mau mengalami sangat ketika kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Tuhan. Kemudian yang kedua, hal penting dari khotbah ini adalah
Kita harus merasakan bahwa kita benar-benar hamba Tuhan yang disuruh dan dipercaya oleh Tuhan. Iya. Jadi hendaknya kita siap berangkat pergi memberitakan firman Tuhan dan tidak akan pernah untuk mencari kekayaan hidup. Jangan pernah hamba Tuhan hanya untuk mencari mengaku diri, ya. Orang mengalami hamurau, karena ada begitu saudara. Iya. Dengan pelayanannya dia ingin memperkaya diri, ya. Iya, memperkaya diri dari pelayanannya. Tetapi saudara-saudara, ingat, kita hanya memberitakan kabar Tuhan, firman Tuhan yang kita kabarkan. Kalau untuk kehidupan kita, kebutuhan kita, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah mencari kekayaan, mencari pamor, nama, tapi kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemintaan kita. Sekalipun ada hamba Tuhan yang bergelar tinggi S1, S2, S3, tapi itu semua anugerah Tuhan, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk menjadi motivasi bagi kita melayani dengan baik dan benar demi nama Tuhan. Yang terakhir saudara, ya, satu pengajaran yang penting dari khotbah ini. Khotbah ini lebih kepada pertobatan, ya. Bagaimana seorang Yohanes berkhotbah tentang pertobatan, ya. Jadi ini juga tentang pertobatan. Tetapi saudara, zaman sekarang ini, ya, saya mau katakan, banyak orang sekarang sudah sulit untuk bertobat. Banyak jemaat sekarang sudah tidak mau lagi bertobat. Kenapa? Ada sebabnya saudara, ya. Bagaimana jemaat mau bertobat? Hamba Tuhan sendiri tidak mau bertobat, ya kan? Pengkhotbah sendiri belum mau bertobat. Bagaimana pendengar mau bertobat, saudara-saudara? Itu menjadi pergumulan kita di zaman sekarang ini, saudara. Udah banyak jemaat yang membuat beberapa kriteria khotbah yang benar, ya. Sudah banyak sekarang berbagai macam alasan khotbah yang benar. Ada yang mengatakan ikon aromanya parekelo, tabubah, ada parekelo di padidaina. Baru kalau berkhotbah tidak usah panjang, singkat tapi padat. Nah, itu. Memang itu bisa kita terima, saudara. Tetapi khotbah bukan soal masalah enak atau tidak enak didengar, tetapi masalah apakah khotbah yang dia dengar itu benar-benar berkuasa mengubahkan dia. Itu persoalannya. Kalau hanya enak tidak enak, hanya di gereja, pulang dari gereja, yang enak itu sudah berubah lagi, tidak ada lagi di dalam hidupnya. Tapi apakah khotbah itu benar-benar mengubah dirinya? Itu masalahnya, saudara. Oleh karena itu, renungan ini, khotbah ini mau menyatakan sebagai pengikut Tuhan, kita semua harus sama-sama bertobat, ya, agar tidak mendapat hukuman di akhir nanti. Kita semua bertobat, pengkhotbah hamba Tuhan harus bertobat dulu, baru orang lain yang mendengar ikut bertobat. Itu perlu, saudara. Jadi saya yakin, saya mau, mari kita saudara-saudara, pertama kita harus mengubahkan diri kita. Kita layakkan diri kita sebagai pemberita firman Tuhan. Kemudian pendengar akan mengikuti teladan bagi kita. Karena soal khotbah jaminan bukan hanya sekedar berkhotbah di dalam mimbar, tapi khotbah terutama dari diri kita, dari perilaku kita,
Mari saudara, agar kita mendapat keselamatan, semoga kita sama-sama berubah, kita sama-sama hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman yang telah kami dengarkan kiranya bermanfaat dan berkuasa dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, pakailah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang benar-benar kami mau memberitakan Injil di tengah-tengah dunia, di tengah kehidupan kami, dan kami layak menjadi pemberita Injil, agar kami, apa yang kami Tuhan berbuat, menjadi buah yang berharga bagi orang lain. Berkati kami Tuhan semua, berkati para hamba-hamba-Mu yang telah Kau pakai, supaya benar-benar Tuhan diubahkan, supaya benar-benar menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini di tengah situasi COVID-19 ini, kami, gereja kami sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ini akan membawakan Tuhan sebuah perenungan bagi kami, betapa kehidupan ini Tuhan hanya bergantung kepada-Mu. Tuhan, kami percaya semua pergumulan hidup Tuhan akan berakhir pada saatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati semua warta gereja yang telah kami dengarkan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kami para pelayan minggu di ibadah online hari ini. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam.